Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Pak. wabarakatuh. Mohon Selamat maaf pagi, kalau mengganggu Mbak. waktunya sebentar. Silakan duduk. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak, saya mohon izin mau mewawancarai Bapak berkenaan dengan tugas saya di Guru Penggerak, Pak, di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya mohon waktunya untuk bisa mewawancarai Bapak. Dipersilakan untuk melaksanakan kegiatan dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, sukses sampai ke berakhir baik. Silakan. Amin, terima kasih banyak. Baik ya Pak, saya langsung saja ya Pak, saya mau bertanya mengenai wawancara ini, mengenai kasus-kasus yang ada hubungannya dengan dilema etika atau bujukan moral. Boleh ya Pak? Boleh dipersilakan Ibu ini. Ya Pak, pertanyaan yang pertama Pak, saya mau tanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya akan coba jawab pertanyaan Ibu. Jika saya tidak melanggar hukum, berarti permasalahan itu saya permasalahan juga. Kemudian permasalahan itu saya anggap dilema etika, dan jika sebaliknya ada pelanggaran hukum, maka kasus tersebut adalah bujukan moral. Mungkin itu, Bu. Baik Bapak, terima kasih. Jadi intinya kalau tidak ada unsur yang bertentangan dengan hukum, berarti itu dilema etika ya Pak. Betul, kalau betul. Yang ada yang pelanggaran yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, berarti itu bujukan moral. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tersebut? Untuk pertanyaan kedua ini, mungkin dalam pengambilan keputusan pada dilema etika, saya terlebih dahulu mengkaji baik dan buruk kedua permasalahan. Kemudian dari kedua hal yang terdapat pada kasus tersebut, karena sama-sama harus dipilih, itu untuk memilih dari kedua kasus tersebut dapat dibedakan mana yang kasus yang terbaik atau yang baik atau mana yang buruk gitu. Berarti harus sesuai dengan dilihat bagaimana dulu kasusnya. Iya, betul. Selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan nih selama ini ketika ada kasus-kasus seperti itu? Langkah-langkahnya Pak? Untuk mengambil keputusan itu beberapa langkah atau hal yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, merenungi sendiri dulu permasalahannya sebelum dibawa ke forum yang lain. Kemudian yang kedua, setelah merenung atau direnungi permasalahan tersebut, dibawa ke forum diskusi atau mendiskusikan dengan teman-teman yang mungkin dianggap dapat memberi solusi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah dibawa ke forum diskusi rekan sejawat atau teman partner kerja, mungkin dapat diambil keputusan atau solusi terbaik. Itu mungkin nih. Iya, jadi langkah-langkahnya banyak ya Pak, dari mulai perenungan, diskusi atau kolaborasi dengan teman-teman yang dapat memberi bantuan ya Pak terhadap solusi permasalahan, serta selanjutnya adalah mengambil keputusan dari permasalahan tersebut. Ya, yang selanjutnya Pak, kira-kira Pak,
hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Yang paling efektif, yang Bapak anggap paling efektif untuk mengambil keputusan ini berbagai macam dengan teman yang berpengalaman atau mendiskusikan dengan teman-teman di sekolah. Jadi itu yang terbaik. Mungkin tidak bisa diputuskan secara sepihak, tetap harus ada diskusi dengan teman sejawat atau rekan partner kerja di sekolah gitu. Intinya harus sharing-sharing dulu Pak, ke teman-teman sesama kepala sekolah, selanjutnya sharing dengan rekan sejawat yang ada di sekolah ya Pak. Jadi tidak serta-merta langsung hari itu gitu ya Pak. Jadi harus ada mungkin kolaborasi ininya Pak, maksudnya sebelum keputusan itu diambil. Iya betul. Selanjutnya pertanyaan yang kelima ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak dalam menghadapinya? Ini tantangan dalam mengambil keputusan utamanya untuk kasus dilema etika. Ini hal yang sering terjadi. Tantangan bagi saya adalah jika pada permasalahan tersebut melibatkan dua orang. Dalam artian saya khawatir seakan-akan nantinya keputusan saya menimbulkan keberpihakan kepada seseorang, dalam arti tidak imbang. Jadi mungkin ada yang diuntungkan, mungkin ada yang dirugikan. Itu yang paling sulit permasalahan untuk mengambil keputusan tentang dilema kebijakan kasus dua orang. Berarti dilema etikanya ketika kasus tersebut berhubungan dengan dua orang ya Pak, supaya tidak ada salah satu yang dirugikan mungkin ya Pak, atau seperti itu. Seharusnya tidak bisa adil ya, tidak berat sebelah seperti itu ya Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu, maksudnya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak bisa langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, baik bentuknya atau prosedur yang bisa seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Tentang waktu atau jadwal ini tergantung kepada kasus yang dihadapi. Memang kasus tersebut apakah kasus yang sangat rumit atau mudah, itu tergantung kepada kasusnya. Kemudian saya memang butuh waktu untuk dapat mengambil keputusan ketika mengalami dilema etika. Apa saja prosedurnya? Prosedur yang dapat saya lakukan adalah yang pertama melakukan perenungan dulu, mungkin dipikirkan dulu. Jadi tidak instan begitu ada satu hal kasus langsung diputuskan. Itu kan bisa saja orang tersebut bisa tidak enak atau bisa rugi. Jadi bisa dibawa direnungkan dulu. Kemudian yang kedua mengidentifikasi beberapa hal kasusnya, misalnya fakta-faktanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kedua bagaimana hal itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga mengapa hal itu bisa terjadi. Terakhir apakah bisa diperbaiki atau tidak. Kemudian dengan mencoba membuat beberapa pilihan, mendiskusikan dengan seseorang atau internal sekolah, kemudian sampailah kepada pembuatan keputusan atau pembuat keputusan akhir.
Berarti intinya tergantung kasusnya Ya, Pak. tergantung Kalau kasusnya. diselesaikan, kalau kasusnya kira-kira tidak melibatkan banyak orang atau kasusnya mungkin tidak berat, berarti bisa diputuskan waktu itu. Kalau memang kasusnya berat, berarti harus melalui beberapa langkah dan beberapa tahap yang intinya panjang ya Pak. Iya. Baik Pak, dua pertanyaan lagi Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang yang bisa membantu atau faktor-faktor apa yang bisa mendukung? Baik, faktor yang bisa mendukung dalam mengambil keputusan ini utamanya yang pertama seperti tadi di awal, pasti koordinasi dengan atasan. Kemudian keputusan yang kedua dari kegiatan identifikasi permasalahan. Kemudian membuat pilihan-pilihan putusan serta resiko dari masing-masing pilihan. Jadi dalam hal ini mungkin dapat dipilih dulu mana putusan yang harus cepat diselesaikan dan mana yang harus di pending, dalam arti ada jeda waktu itu yang dilaksanakan pada putusan ini. Baik Bapak, jadi intinya ada teman atau rekan sejawat yang membantu ya Pak, dan juga harus bisa membuat pilihan, memberikan jeda sehingga tidak serta-merta langsung mengambil diputuskan keputusan. sendiri, Jadi tidak bisa. Harus banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya Pak. Nah terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang kiranya Bapak petik nih dari pengalaman Bapak saat Bapak mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Baik, ini sangat berharga sekali dalam mengambil keputusan pada permasalahan dilema etika. Banyak hal-hal atau pilihan nilai-nilai kebijakan yang baik. Jadi intinya yang harus kita bawa atau kita petik dari permasalahan tersebut, ambillah sisi positifnya atau nilai-nilai kebijakan yang baik, atau bisa saja yang kedua kebijakan yang lebih banyak dari keputusan tersebut. Jadi jangan langsung menyampaikan memutuskan kebijakan dari minoritas, tetap harus mengambil keputusan yang mayoritas. Itu mungkin. Baik ya Pak, jadi intinya pengalaman atau pembelajaran yang bisa Bapak petik ya pastinya ada nilai-nilai yang harus dibawa ya Pak. Nilai positif tentunya yang harus dibawa, ada nilai-nilai kebajikan yang baik, juga harus mengambil keputusan berdasarkan mayoritas, bukan diambil dari segi minoritas yang tentunya kebermanfaatannya banyak ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi analisis bagi saya ya Pak sebagai tugas dari guru penggerak, dan semoga saya bisa seperti Bapak kedepannya ini bisa menambah wawasan bagi saya, berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Dari wawancara saya sama Bapak dari awal sampai akhir, akhirnya saya bisa menarik kesimpulan dari analisis wawancara tersebut bahwasanya dalam mengambil keputusan Bapak sudah mengacu kepada 3 prinsip dan 4 paradigma serta 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih banyak ya Pak waktunya. Sama-sama. Sudah mengganggu Bapak di sela-sela kesibukan Bapak. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Saya akhiri sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Semoga Pak. berhasil sampai selesai. Amin. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu. Ya. Perkenalkan Bu, nama saya Darsini, saya dari SDN 1 Boyasari. Oh iya. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Ciamis. Saya mohon waktunya Ibu untuk mewawancara Ibu sebentar. Ya, silakan. Ini saya ada tugas ya Bu, tugas dari modul 3.1 di Guru Penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya mohon izin ya Bu, Ya, saya bisa silakan. mewawancarai Ibu. Ya. Baik ya Bu, ini SD 2 Jatinegara ya Bu. SD 2 Jatinegara, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis ya Bu. Masih dekat dengan lingkungan sekolah saya. Baik Ibu, saya mau bertanya ya Bu, sebagai bahan analisis bagi saya tentang pengambilan keputusan di sekolah. Pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana selama Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam menyelidiki kasus ini ya, tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya Neng ya. Iya Bu, yang atau bujukan moral, saya melihat dari latar belakang. Latar belakang bagaimana kita menyikapinya, jadi kita tidak langsung memvonis atau jadi kita harus mengetahui latar belakang si anak itu ya. Si anak itu jangan-jangan itu nanti harus ada perhatian dari pihak sekolah misalnya ya. Jadi tidak langsung. Jadi harus ada kita mengidentifikasi dulu, mengetahui dulu latar belakang anak tersebut itu bagaimana. Jadi intinya Ibu harus bisa mengidentifikasi dulu Ya. Apakah kasus itu merupakan ada pelanggaran hukum, Ya. berarti itu masuknya kebujukan moral, ataukah itu ada dilema etika yang sama-sama benar. Iya. Jadi intinya harus bisa mengidentifikasi. Ya, harus tahu dulu apa itu sebenarnya yang terjadi ke belakang, di latar belakangnya apa. Iya Bu, baik. Pertanyaan yang kedua Bu, Ya. selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Seperti menyambung dari tadi ya Bu ya. Jadi dalam saya menganalisis itu harus benar-benar tahu masalahnya. Apabila kita kan tidak boleh tahu hanya dari satu orang saja. Jadi kita harus mencari informasi dari sumber yang lain, apakah data ini yang sudah dapat apa benar atau tidak. Jadi tidak langsung memvonis, tapi kita harus meneliti dari belakang, bukan dari satu sumber saja, tapi dilihat dari beberapa sumber, dari beberapa informasi, lalu kita kumpulkan, kita perbandingkan apakah yang benar itu yang mana. Nanti kita tidak bisa mengambil keputusan itu tidak mengambil keputusan yang salah. Jadi harus benar-benar diperhitungkan. Iya, Gitu. berarti intinya harus ada pertimbangan yang matang. Jadi tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi seperti itu ya Bu. Iya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut Bu? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kan sudah tadi sebutkan, sudah tersangkut dalam tadi ya. Langkah-langkahnya misalnya kita mencari informasi dulu, latar belakangnya dulu, setelah itu baru kita menganalisis benar-benar tentang masalah tersebut. Setelah itu kita mencari apa kebenaran. Jadi kan kebenaran kasus tersebut itu kita tahu dari berbagai macam informasi. Itu langkah-langkah yang saya akan jalankan waktu mengambil keputusan tersebut. Iya, berarti banyak sekali ya Bu Ya, banyak sekali yang harus langkah-langkahnya. ditempuhnya. Karena kita takutnya salah melangkah. Kalau kita salah melangkah, jadi kita mengambil keputusan juga jadi salah. Jadi langkah-langkahnya banyak, Ya, banyak. tahu penyebabnya. Ya, tentu saja waktunya juga tidak singkat. Itu memerlukan waktu yang alot sehingga kita bisa benar-benar mengambil keputusan yang tidak merugikan sebelah pihak. Iya. Selanjutnya Bu, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, yang menjadi itu sebenarnya Neng, Yang paling efektif itu maksudnya yang bagaimana Neng? Jadi nilai-nilainya yang bisa dipahami bersama, terus kasus dilema etika itu kan jadi kasus yang sama-sama benar tapi Ya. tidak menyimpang atau tidak melanggar hukum.
Tuh, Bu. Iya, iya. Jadi pengambilan keputusannya apa yang paling efektif? Pengambilan keputusannya, misal kita mencoba dulu, menganalisis dulu sebenarnya itu dilema efek etikanya seperti apa. Jadi kita harus memahami dulu, kita harus mengobservasi dulu apa yang tindakan yang seharusnya dilakukan. Jadi intinya Ibu harus ada kepahaman dulu Ya, kepahaman Bu. dulu tentang apa yang dimaksud dengan dilema etika itu, terus pengaruhnya apa. Jadi kita akan tahu bagaimana cara mengambil keputusan sehingga kita juga tidak salah melangkah nantinya. Dan pastinya itu kebermanfaatannya banyak bagi Banyak orang. kita menambah pengetahuan, juga kita bisa memahami masalah orang tersebut. Jadinya tidak akan salah melangkah nantinya kalau mengambil keputusan. Ya, selanjutnya Bu, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Ibu merupakan sebuah tantangan nih bagi Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika. Jadi tantangannya apa Bu, kira-kira kesulitan-kesulitan? Tantangannya tentu saja moral, karena kita dituntut di sana itu harus bisa sebijak-bijaknya menyingkapi masalah tersebut. Karena misalnya kalau dilema etika itu harus kita memberi contoh dulu. Apakah etika itu, apakah kita juga sudah punya etika yang baik sebelum kita menjatuhkan vonis kepada orang tersebut, kepada anak tersebut? Atau apakah jika seandainya Ibu ada tantangan, jika memang Ibu misalkan menghadapi ada 2 kasus tentang Iya. 2 orang, Iya. mungkin tantangannya bisa seperti apa Bu, jika kasusnya itu menyangkut 2 orang yang sama-sama Maksudnya berkasus? yang sama berkasus, Ya. ya kita selidiki dulu satu persatu kasus tersebut, apa yang pasal mana yang lebih berat, kita juga tahu orang itu karakternya seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu karakter atau sifat orang itu, apakah orang itu benar-benar bersalah atau hanya misalnya dibully oleh orang lain gitu. Intinya adalah harus mencari solusi Dia harus terbaik. mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah tersebut. Jangan sampai jadi keputusannya beras sebelah. Ya, beras sebelah gitu. Kita harus tahu dulu orang itu atau anak itu latar belakangnya bagaimana. Terus ada apalagi misalnya ada hasutan dari luar misalnya. Jadi kita tidak salah melangkah dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi dilemanya pastinya di bagian moral ya. Ya, Bu? di bagian moral tentu saja. Dilema. Yang selanjutnya ini Bu, pertanyaan yang ke-6, Ya. apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata kala jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jika ada kasus di Ibu, apakah Ibu bisa langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu sudah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuknya atau prosedurnya itu kira-kira seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan masalah, kata orang Sunda apa? Harus leles jejer lihat kali. Jadi walaupun saya seorang pemimpin, saya tidak akan gegabah. Itu namanya otoriter. Jadi harus gali dulu apa permasalahannya, sehingga kan tadi juga saya sebutkan tidak salah melangkah. Jadi kalau kita harus punya jadwal tersendiri. Oh, ini bagian ini, sehingga kita itu nanti ada persiapan. Mumpun persiapan mental, saya juga mendalami kasus tersebut, mencari informasi dari luar, sehingga kita kan tidak salah melangkah. Jadi kalau kita selesaikan di tempat, bisa saja kita terbawa emosi dalam masalah tersebut. Kita harus dengan kepala dingin dalam menyelesaikan masalah, sehingga tidak ada yang dirugikan dari juga satu pihak dengan pihak yang lainnya. Intinya harus dulu melihat kerumitan kasus. Iya, kerumitan kasus tersebut. Apabila kalau sekaligus kan kita tidak tahu, kita juga terbawa emosi nantinya. Mengumpulkan data, Ya, mengumpulkan data dulu. faktanya, Ya. Bu. Jadi Ya. bisa melakukan langkah-langkah dengan kepala dingin ya Bu. Iya, dengan kepala. Kalau langsung kita kan nanti terbawa emosi nanti juga. Jadi pastinya kalau kasusnya memang ringan pasti bisa diselesaikan hari itu juga. Iya, ya, kalau Bu. kasusnya ringan bisa diselesaikan. Tapi kalau kasusnya nanti kan kelihatan dari mimiknya, wah apa ini kasusnya ada yang dari eksternal dari itu menjadi tambahan dari yang lain, apa itu cuma sekilas saja. Nanti bisa diprediksi pada saat tersebut. Kira-kira dalam nanti karena ada pembicaraan setiap kasus juga ada orang yang dilihat dari nada bicaranya atau dari raut mukanya, kita bisa tahu apakah ini benar masalah yang berat atau itu cuma sekilas saja. Berarti kalau yang kasusnya rendah bisa diselesaikan. Ya, bisa diselesaikan langsung. Kalau kasusnya agak rumit, pastinya butuh waktu. Ya, butuh waktu kita mencari informasi dulu. Jadi pastinya perlu prosedur dan waktu yang panjang. Ya, Bu. Iya. Baik Ibu, dua pertanyaan Ya, siap, lagi ya Bu. siap.
adakah seseorang yang membantu ibu nih, atau faktor-faktor apa yang bisa mempermudah ibu dalam membantu pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah ada orang yang menjadi panutan ibu, atau ada faktor-faktor yang bisa mendukung ibu mengambil keputusan tersebut? Emang dari pengambilan keputusan tidak bisa diputuskan oleh saya sendiri, karena benar menurut saya belum tentu benar menurut orang lain. Kita punya guru senior kalau di sekolah, kita juga punya suami yang menjadi imam kita, jadi kita harus bertanya-tanya, karena tanpa komunikasi kita bisa salah melangkah. Tapi kalau seringnya kita berkomunikasi, bertukar pendapat dengan orang lain, kita akan menemukan solusi yang baik. Jadi yang baik itu merupakan tidak merugikan. Jadi walaupun orang itu tidak bermasalah, belum tentu orang itu bermasalah. Kita harus cari solusi yang lain, jadi dengan curhatan, misalnya dengan kita berbagi masalah dengan orang lain, dengan guru senior, juga dengan suami di rumah, atau dengan anak yang kita anggap dewasa. Kita harus mencari solusi, karena dengan banyaknya komunikasi itu akan terlihat, akan ada solusi-solusi yang lain untuk memungkinkan sebagai pasangan tidak mengambil keputusan yang salah dan merugikan orang lain. Iya, intinya pasti dalam hal ini seseorang yang membantu pastinya rekan sejawat ya, Bu. Ya, sejawat, bisa suami, bisa anak, yang lainnya. Intinya pastinya itu kolaborasi dan komunikasi ya, Bu. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Ini terakhir nih, Bu. Iya. Pertanyaan saya yang terakhir ya, Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, yang dari awal sampai akhir, pembelajaran apa yang kira-kira bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama Ibu mengambil keputusan tentang kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Jadi pembelajaran yang didapat. Jadi saya jadi banyak tahu cara menyelesaikan masalah, apa yang mendukung masalah itu bisa cepat terselesaikan. Kita juga tahu siapa yang mendukung kita, siapa yang bisa mendukungnya, bukan berarti mendukung yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Jadi kita tahu karakter masing-masing dengan cara kita sering berkomunikasi. Jadi kita tidak tahu, oh karakter orang ini apa, karakter orang ini bagaimana. Kita akan tahu dari itu, mimik mukanya juga saya bisa tahu dalam sekilas. Itu pembelajaran saya. Jadi saya tidak akan mudah terpengaruh hanya dengan omongan-omongan. Dan kalau kita bicara secara langsung, kita lihat bagaimana cara bicaranya, bagaimana mimik mukanya, begitu. Iya. Jadi intinya pengalaman serta pengalaman dan pembelajaran yang sudah Ibu dapatkan banyak sekali ya, Bu. Iya. Terutama dari segi komunikasi pun bisa jadi pembelajaran. Karena semua hal itu harus dikomunikasikan supaya masalahnya clear. Tapi clear tersebut harus ada komunikasi antara masalah yang ini, orang ini misalnya harus dengan orang ini juga. Jangan sampai kita mengambil sebelah pihak. Jadi harus ada kesepakatan supaya sama-sama yang punya masalah itu baik nantinya. Jadi intinya Ibu dari itu Ibu sudah ada pembelajaran tuh, Ibu bisa mengambil keputusan tidak terburu-buru ya, tidak merugikan orang lain. Yang pastinya keputusan itu bisa adil dan bijaksana ya, Bu. Ya, terima kasih banyak ya, Bu, sudah mengganggu waktunya. Jadi dari hasil analisis saya wawancara dengan Ibu dari awal sampai akhir, akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam pengambilan keputusan Ibu yang sudah pengambilan keputusan Ibu yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin itu, Ibu sudah melalui beberapa tahap dan bahkan Ibu sudah mengacu kepada 3 prinsip dan 4 paradigma serta sudah melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Jadi terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Ya, walaupun saya seorang pemimpin, tapi saya akan belajar tidak otoriter. Jadi harus ada komunikasi. Dan di sini kan pemimpin itu cuma pemimpin doangnya saja, tapi kita harus mendengar juga pendapat-pendapat dari orang. Saya tidak mau dikatakan sebagai pemimpin yang otoriter yang membawa keputusan sendiri. Ya, jadi terima kasih banyak ilmunya ya, Bu. Saya juga bisa sharing-sharing ilmu dengan Ibu dan semoga saya juga bisa belajar banyak dari Ibu, dan saya rasa banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ketika saya bisa berwawancara dengan Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu. Saya doakan untuk kedepannya Ibu bisa menjadi kepala yang lebih sukses lagi dan sekolah yang Ibu pimpin bisa lebih maju lagi, dan bahkan mungkin kedepannya Ibu bisa karir Ibu bisa naik lagi ke jenjang berikutnya ya, Bu. Terima kasih banyak. Saya akhiri sesi wawancara ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya, Bu.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Eni, selamat pagi. Selamat pagi Bu, mohon maaf ya Bu ganggu waktunya sebentar. Iya boleh, tidak apa-apa. Ini Bu, saya mau ngisi sedikit wawancara ke Ibu, boleh ya Bu? Boleh, tadi juga saya sudah katakan boleh. Ya Bu, ini saya ada tugas di modul 31.1 ya Bu, mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi boleh saya langsung saja Bu? Boleh, silakan. Saya mau kasih beberapa pertanyaan ya Bu. Boleh. Yang pertama, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini ya Bu Eni, ketika saya mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika atau bujukan moral, pertama saya pasti menganalisis dulu kebenaran kasus tersebut. Ini benar-benar ada kasusnya atau tidak. Jadi tidak hanya mendengar desas-desus saja. Di samping itu juga saya mencari bukti yang otentik. Nah, ketika saya ini membedakan apakah ini dilema etika ataupun bujukan moral, jadi saya melihat nilai-nilai kebajikan apa ada yang bertentangan atau tidak. Nah, ketika ada nilai kebajikan yang bertentangan, berarti itu berkaitan dengan dilema etika. Namun ketika ada sesuatu permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan hukum, itu berarti benar lawan salah dan saya harus memutuskan, dan itu berarti masuk pada bujukan moral. Iya Bu, baik. Selanjutnya ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagi saya, kalau memang saya harus memutuskan dilema etika benar lawan benar, karena kan yang satu juga benar ya Mbak, ini yang satunya lagi juga benar, tapi saya kan harus memutuskan satu pihak atau satu poin. Tentu saya melihat dari segi kebermanfaatannya bagi sekolah dan juga pihak-pihak terkait. Jadi saya analisis dulu benih. Jadi misalnya ini segi positifnya apa, yang satunya lagi segi positifnya apa, yang lebih banyak yang cenderung saya ambil keputusannya, dan juga dilihat dari sisi negatifnya. Kalau boleh tahu ya Bu, contoh kasus yang seperti itu bisa Ibu ceritakan? Sebenarnya untuk kasus-kasus seperti itu tidak dipungkiri Bu ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita saja sebagai pribadi, kita pasti mengalami hal-hal seperti itu. Apalagi kita dalam sebuah lembaga atau institusi, tidak dipungkiri banyak Bu hal-hal seperti itu. Tapi karena ini bersifat privasi ya, saya tidak bisa menceritakan ke forum atau ke media. Tapi memang ada Bu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan ya Bu ini. Ya, Jadi langkah-langkah yang biasanya saya ambil ketika ada sebuah kasus atau permasalahan di sekolah, tadi sebenarnya sudah sedikit saya utarakan. Jadi pertama, saya mengidentifikasi dulu kebenarannya, berikut diikuti datanya. Jadi saya ketika mengambil sebuah keputusan itu bukan keputusan yang salah. Kedua, setelah memang saya mendapatkan bukti otentik, jadi sudah tahu tingkat kebenarannya, saya konfirmasi dengan rekan-rekan guru atau rekan-rekan yang terkait dengan pihak sekolah seperti komite, masyarakat, dan juga peserta didik. Setelah itu kita musyawarahkan Bu. Jadi walaupun saya sebagai kepala sekolah, saya harus tetap mendengar aspirasi mereka atau tuntutan mereka, keinginan mereka dalam sebuah pengambilan keputusan yang nantinya memang keputusan itu harus diputuskan oleh saya sebagai kepala sekolah. Tapi tentu saja dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari pihak lain. Jadi intinya yang pertama mengidentifikasi ya Bu, terus berkolaborasi, selanjutnya adalah refleksi dan mengambil keputusan ya Bu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika?
Jadi yang saya rasa ini sangat efektif ketika saya mengambil sebuah keputusan di sekolah. Walaupun memang saya sebenarnya ini bukan kepala sekolah yang memang sudah bertalenta bagus atau banyak, karena saya hanya lihat saja saya ada di posisi ini, tapi saya nggak bisa untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang memang ada di sekolah. Jadi kalau menurut saya yang lebih efektif itu komunikasi, Bu. Jadi setiap ada permasalahan, setiap ada kasus, kita jangan simpan sendiri atau jangan menerka-nerka. Jadi kita harus komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi kita komunikasi dengan pihak-pihak yang punya masalah dan juga orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya ya Bu, jadi intinya harus ada komunikasi yang baik ya Bu. Iya. Baik Ibu, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau saya rasa yang merupakan tantangan ketika saya mengambil sebuah keputusan itu adalah begini. Jadi ketika ada kasus tetapi pihak terkait atau pihak yang terlibat itu tidak mau terbuka. Jadi bagaimana saya mau menganalisis atau saya mau menyelesaikan permasalahan tersebut jika pihak yang terkait tidak mau terbuka dengan saya? Iya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa jalankan? Jadi begini Bu, kalau saya mengambil sebuah keputusan yang ke belakang nih, kalau ke depan saya tidak tahu ya, tapi yang pernah saya lakukan, saya tidak pernah menentukan jadwal tertentu untuk penyelesaian suatu kasus. Saya melihat dari tingkat kerumitannya kasus tersebut. Apabila kasus tersebut tidak begitu rumit, saya selesaikan dengan cepat. Tetapi ketika kasusnya berat, saya mungkin membagi waktu yang baik untuk menentukan, karena perlu konsultasi dengan pihak-pihak terkait dan perlu juga untuk mempertemukan mereka. Jadi kalau kasus yang rumit, otomatis waktu penyelesaiannya agak lama, agak panjang. Tapi kalau kasus yang pendek atau yang tidak rumit, saya bisa selesaikan dengan cepat dan bisa di tempat itu juga. Jadi intinya bagaimana bentuk kasusnya ya Bu? Iya, situasi dan kondisi. Dan pastinya itu langkah-langkahnya sama dengan yang tadi Ibu katakan pada pertanyaan yang tadi nomor 3, langkah-langkahnya ya Bu. Baik Ibu, ini ada pertanyaan lagi, beberapa lagi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mendukung saya atau yang membantu saya ketika saya memutuskan sesuatu, yang pertama tentu saja diri saya sendiri Bu. Jadi saya harus tenang dalam pengambilan sebuah keputusan, tidak gerasak gerusuk, sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan pihak lain atau meminimalisir kerugian-kerugian bagi pihak lain. Yang kedua juga saya yang membantu dalam pengambilan keputusan saya adalah yang memang kalau di sekolah ya saya libatkan rekan-rekan kerja saya di sekolah. Selain itu juga saya kalau memang kasusnya membutuhkan yang lebih atau saya membutuhkan ada bantuan dari orang lain yang memang sudah mahir, saya biasanya konsultasi dengan K3S ataupun komite sekolah. Iya ya Bu, jadi intinya ada dukungan dari rekan sejawat ya Bu, guru, siswa, juga stakeholder dan pihak-pihak terkait ya Bu. Terakhir ini Bu, dari semua yang telah disampaikan yang sudah Ibu paparkan ya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengalaman atau pembelajaran yang bisa saya petik dari kasus-kasus dilema etika itu, bahwa sebenarnya saya mengambil sebuah keputusan itu kan dilema etika itu benar dan benar. Jadi sebenarnya saya ketika menentukan posisi yang satu benar, yang satu juga benar,
rasanya tidak salah, tapi pada posisi itu tentu saja saya mempertimbangkan yang lebih banyak segi positifnya. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan yang bisa menjadikan sebuah proses pembelajaran bagi saya melihat jangka panjangnya. Jadi saya mengambil keputusan itu tidak hanya untuk memetikan pada saat ini saja atau waktu ini saja, tapi saya melihat bagaimana ini ke depannya nih kalau saya mengambil keputusan seperti ini, dampaknya baik buruknya. Jadi saya pertimbangkan untuk masa depan juga. Baik ya Bu, terima kasih ya Bu sudah dari awal sampai akhir sudah bisa bertanya ke Ibu. Akhirnya dari hasil wawancara ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya Ibu sudah bisa mengambil keputusan dengan menggunakan 3 prinsip, 4 paradigma dan juga 9 langkah pengambilan keputusannya Bu. Yang intinya adalah keputusan-keputusan yang Ibu ambil itu melakukan berbagai pertimbangan, identifikasi sehingga hasilnya tidak merugikan orang lain ya Bu. Iya. Paling tidak meminimalisir Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu waktunya. Sama-sama. Saya doakan untuk kedepannya semoga Ibu bisa menjadi kepala sekolah yang lebih bijak lagi dan sekolah Ibu bisa maju dan profesional. Mohon maaf ya Bu, saya mohon izin pamit. Terima kasih waktunya dan terima kasih kebersamaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.